pengiriman itu kontainer kita tuh nggak rapat, air laut masuk, jadinya karat. Itu parah sih. Nah pas ketahuan sama jurinya, sama inspeksinya, ya mereka nggak ngebolehin karena tanpa duit ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya bener dong. Nah forklift dari panitianya itu rusak. Wah. Nah jadi waduh gimana dong gitu. Halo pemirsa GNS, balik lagi nih dengan gua Rafif di Becakap. Jadi Becakap kali ini gua kebetulan datang ke Universitas Indonesia. Nah, di Universitas Indonesia ini ada beragam sekali UKM yang berada di sini. Nah, kali ini gua datang di salah satu UKM yang terbesar di Universitas Indonesia, yaitu UKM UI Racing Team. Di sini saya bersama ada siapa di sini? Gue Piren. Ya. Sebagai ketua umum UI Racing Team. Oke, di sini ada Piren sebagai UI Racing Team. Jadi kali ini gue ingin mengetahui banyak hal tentang UI Racing Team ini sebagai UKM. Oke, mungkin mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Boleh. Apa sih UI Racing Team itu menurut lu Bang Piren? Nah, UI Racing Team itu adalah suatu grup lah, kelompok mahasiswa yang emang tujuannya itu ngeriset mobil otomotif, tapi khususnya itu di bidang formula. Jadi kalau lo tahu ada F1, ada F2, F3, kalau nggak salah ada F4. Nah, terus baru ada yang khusus buat mahasiswa, namanya Formula Student. Nah, ini bisa lihat nih, ini belakangnya mobilnya nih. Gitu. Jadi kita ngerancang, manufaktur, terus akhirnya dilombain. Itu yang paling ditunggu-tunggu ya dilombain. Betul. Ya. Oke, berarti kan complicated banget ya di dalam Formula SAE ini ya? Iya, betul. Apa aja sih divisi-divisi yang ada di tim UI Racing Team ini? Oke, jadi bisa dong dijelasin? Kalau divisinya itu bisa dibagi menjadi dua nih. Ada yang teknikal sama yang non-teknikal. Nah, jadi kalau secara umum itu teknikal itu yang ngerjain mobilnya secara langsung. Ya. Yang non-teknikal itu lebih ke kayak organisasi lah gitu. Ke organizationalnya, managerial. Nah, jadi kalau di teknikal itu pertama ada 5 nih, ada engine yang ngurusinnya mesin, sudah jelas lah. Nah, terus ada vehicle dynamics atau kita biasanya VD nyebutnya. Itu yang ngurusin gimana cara driver bisa ngontrol mobilnya. Misalnya belok-beloknya, nah atau ngeremnya. Nah, terus ada juga body and aerodynamics. Itu yang bikin ya body sama ini kalau di sini ada rear wing-nya nih. Oh, rear wing ini saya belakang ini Iya, ya. saya belakangnya. Sama frontnya juga. Nah, terus ada electrical ya sejelas itu yang ngurusin kelistrikannya. Benar dong, electrical. Nah, satu lagi itu adalah frame itu yang mereka yang bikin ini kerangkanya, yang chassisnya. Rangka ini frame yang bikin ya? Iya. Keren juga ya rangka-rangkanya ya. Betul. Nah, jadi itu 5 divisi teknikal. Teknikal 5. Nah, kalau non teknikalnya ada apa aja? Ada internal finance. Ini kalau di organisasi lain mungkin apa ya? Sekretaris bendahara, sekben. Oh iya. Ya, nah ini tapi mereka juga ngurusin keuangan, mereka yang bikin surat, proposal, LPJ, terus yang paling sering berhubungan sama direktur kemahasiswaan. Sekretaris banget berarti. Iya, sama mungkin juga apa ya, berurusan dengan logistik gitu. Jadi yang untuk pengiriman barangnya, mobilnya ke tempat lomba, ya, gitu. Baik. Itu internal finance tuh. Terus yang kedua ada sponsorship. Nah, ini yang namanya ya sponsor kan. Jadi untuk nyari sponsor ke perusahaan-perusahaan luar. Ya bikin mobil itu kan emang nggak mudah ya dan nggak murah juga. Melihat mobil ini kayaknya mahal banget gitu loh. Emang, nah itu kita bisa bikin mobil ini tuh karena dukungan sponsor-sponsor ini yang dicari sama divisi sponsorship. Gitu. Jadi ini bener-bener apa ya? Bisa bilang kayak jantungnya secara non teknikal di UIRT nih, di UI Racing Team. Karena tanpa duit ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya bener dong. Gitu. Nah terus yang ketiga ada media and communication. Nah media and communication ini mereka itu yang ngurus yang apa ya? Kalau di organisasi lain mungkin HPDD, humas, publikasi, desain, dokumentasi. Nah gitu. Jadi mereka yang apa ya? Yang ngerekam dan catat sejarah dan memperlihatkannya itu ke masa gitu. Oh, jadi orang-orang kalau mau
melihat gitu mobil kita ini bisa dari media gitu, Iya. Instagram ya. Betul sekali. Boleh tahu dong Instagramnya UI Racing atau sosial media Oke. Racing Team apa aja? Jadi kita ada dua nih, ada IG sama TikTok, duranya sama @UI Racing Team. Di bawah sini nanti ada dikasih tahu ya guys, IG sama TikToknya. Oke, mungkin tadi setelah lu jelasin nih Bang, divisi-divisinya. Gue pengen tahu dong, sebelum lu jadi ketua sekarang, lu tuh dari divisi mana sih? Gue sebelumnya itu dari Internal Finance. Oh, Internal Finance. Iya, gue jadi dari non-tech tuh. Oh, berarti lu udah jago dalam hal surat-suratan lah ini ya. Betul, gue lebih banyak apa ya, lebih banyak berpengalaman dalam administrasi lah gitu. Administrasi, oke. Jadi pas lu memutuskan masuk Internal Finance itu apa ya yang bikin lu tertarik dari divisi yang pertama dari UKM URT dulu, apa yang lu bikin tertarik masuk URT, sama apa yang bikin lu tertarik masuk Internal Finance? Oh, kalau dari awalnya sih sebenarnya kurang begitu apa ya, kurang begitu menarik sih. Gue ditawarin dulu. Oh, ditawarin? Iya, gue ditawarin untuk masuk untuk jadi ketua divisi Internal Finance, karena waktu itu emang lagi susah nyari orang tuh. Dulu tuh belum terkenal banget. Iya. Nah, baru ditawarin masuk Internal Finance, padahal sebelum itu gue sama sekali gak tahu tuh apa itu kayak surat-surat, gimana cara mengelola keuangan gitu. Nah, pas gue masuk baru tuh gue belajar gitu, dan akhirnya ya bisa sampai sekarang gitu. Bisa sampai sekarang ya, bisa sampai jadi ketua UI Racing Team. Iya. Banget sih teman-teman. Nah, menurut lu nih Bang, apa sih reputasi tim lu ini Universitas Indonesia Racing bagi Universitas Indonesia atau Indonesia gitu loh? Nah, bagi Indonesia buat tim ini. Dengan adanya UI Racing Team ini menunjukkan bahwa di Universitas Indonesia itu kita bisa apa ya? Kita mampu gitu bersaing dengan tim-tim luar negeri secara otomotif dan secara formula gitu. Dan kita mampu untuk bersaing, ya ini kita mampu untuk bersaing dengan mereka gitu. Dan itu lumayan apa ya? Cukup hal yang cukup dibanggakan lah gitu. Wah, keren banget ya guys ya. Terus gue pengen nanya nih Bang, mobil ini udah dibawa kemana aja sih selama lu di URT ini? Lu udah kemana aja sama UI Racing Team sama mobil ini juga? Oke. Ini maksudnya secara nasional atau internasional atau? Oh, dua-duanya. Oke. Boleh di sini boleh cerita sepanjang mungkin Bang. Kalau secara nasional ya, jadi kita nggak hanya lomba kan, kita pasti ke acara-acara macam-macam lah gitu untuk meningkatkan exposure kita. Berarti URT ini banyak ikut event ya? Betul sekali. Jadi ini mobil ini pernah ke Gias pertama. Gias. Terus kalau tahu ada namanya MDC, Modern Drivers Club. Itu yang nyelenggarainnya The Lead. Terkenal juga itu. Iya. Nah, terus baru yang paling terakhir itu kalau saya kita event yang kita ikutin ya, itu Formula E. Formula E. Gitu. Kita diundang tuh waktu itu bawa mobilnya. Kan sama-sama Formula tuh. Benar. Nah, terus kalau lombanya yang paling terakhir itu kita ikutin Formula Student Czech Republic. Wah, di Ceko. Ceko tuh ya? Betul. Luar negeri guys, keren guys. Lalu Bang? Nah, mungkin kalau lomba sih itu aja sih. Buat mobil ini. Oke, tadi kan udah di-mention ya guys, mereka itu ke Formula SAE Ceko. Yes. Nah, gue pengen tahu dong Bang, cerita lu, pengalaman lu berangkat dari di sini sampai ke perlombaan Ceko. Apa aja yang lu siapin atau apa gitu rintangan yang selama lu hadapi untuk bisa ke Ceko itu? Oke. Jadi karena kebetulan gue dulu Internal and Finance ya. Jadi gue yang ngurusin logistik, gue yang ngurusin berangkatnya mobil ini ke tempat lomba. Nah, jadi pas awal banget tuh yang paling susah itu adalah nentuin jadwal ininya, berangkatnya kapalnya gitu. Booking kapalnya, ya berkas-berkasnya, ke bea cukainya, inspeksinya, itu lumayan ribet tuh. Lumayan. Nah, itu belum berangkat. Terus setelah itu baru mesen tiketnya, ngurusin visa. Kan kita kan kalau nggak salah waktu itu ada ber-14. 14 juga ya guys yang berangkat 14 iya, orang. Itu nggak nyampe satu tim, tapi itu udah lumayan banyak tuh. Ya. Untuk Indonesia ya. Maksudnya itu banyak 14.000 bisa ke Eropa itu gokil sih. Iya. Nah, 14 orang harus bikin visa dalam waktu yang lumayan singkat dan akhirnya ya lancar lah gitu. Bisa kita bisa apa ya, bisa langsung ketemu orangnya.
terus langsung nego lah gitu, kira-kira bisa nggak nih dimajuin jadwalnya gitu. Nah itu baru visa tuh, baru pesawat. Nah pesawat rutenya gitu, rutenya itu dari mana ke mana ya, harus berkali-kali. Belum lagi kalau transit berarti kan harus nyari penginapan. Nah alhamdulillah kita dibantuin sama alumni, ada alumni dari Vienna, dari mana gitu. Nah mereka benar-benar sangat membantu lah. Saling membantu gitu ya. Iya. Keren juga ya. Ada yang ngasih kita tempat penginapan di Vienna. Iya. Gitu. Terus baru udah tempat penginapan, terus rutenya, baru di lombanya. Di lombanya itu gue pengen tahu yang di lombanya itu gimana ceritanya. Di lombanya itu wah itu lumayan apa ya? Itu kan baru pertama kali nih. First time ya. Kita sebelumnya emang udah apa ya? Ya kalau dilihat dari sejarah racing team emang udah pernah ikut lomba, tapi kan ada COVID tuh, jadi no activities, baru mulai lagi sekarang. Kita benar-benar ada pengalaman ini harus kayak gimana. Yang pertama itu adalah ya pasti tenda. Kita emang apa ya, camping hitungannya di sana. Bikin tenda di sana. Terus sempat ada permasalahan mobil datang. Mobil datang kenapa itu? Iya, jadi ada masalah dari forklift yang dari panitia. Jadi mobil datang nih dari truk set. Nah, kita kan butuh forklift untuk menurunkan kontainernya kan. Nah, forklift dari panitianya itu rusak. Nah, jadi waduh gimana dong gitu. Akhirnya truknya itu dibalikin lagi ke tempat penyimpanan lah gitu. Dia nombok lagi biaya kan. Nah, terus baru hari berikutnya nyoba lagi, akhirnya bisa. Sehari cuma untuk nurunin mobil doang itu. Ya, jadi akhirnya kita lumayan lumayan ketinggalan 1 atau 2 hari gitu gara-gara itu. Nah, tapi ya alhamdulillah panitia lumayan baik dan mereka mengizinkan kita untuk mulai salah satu sesinya duluan gitu karena ketinggalan tadi. Ya benar sih. Nah, karena itu bukan kesalahan dari teman-teman Wirasem juga kan? Betul. Nah, ini kebagi dua nih, ada yang static event sama dynamic event. Lombanya. Static event. Lombanya itu ada 2 macam. Oh, jadi formula itu bukan cuma balap-balapan gitu. Betul. Jadi sebenarnya enggak ini apa sih? Sebenarnya lombanya itu bukan balap-balapan. Oh, bukan balap-balapan ya? Lebih ke apa ya? Pengetesan lah gitu. Lebih ke time attack. Oh, time attack, yes. Sprint gitu. Oh, betul. Bukan laga-lagaan ya? Bukan. Karena itu nggak safe tuh. Nggak safe. Apa jadi itu? Kalau dynamic ya? Dynamic itu ada acceleration. Terus ada skid pad. Ada endurance. Terus ada efficiency kalau nggak salah. Sama satu lagi itu kehematan tuh ya? Iya, kehematan. Satu lagi itu gue lupa jujur. Enggak harus diingetin lagi dah tuh. Tapi ininya 5 itu ya time attack terus lah itu. Dengan track yang berbeda. Tapi sebelum bisa ikut dynamic event itu kita harus ngikutin atau kayak harus ngelewatin inspeksi dulu. Oh, ada inspeksi. Iya benar sih. Iya. Nah, mobil kita ini emang harus ikut inspeksi apakah sesuai dengan rules yang ada. Apakah safe, apakah sesuai gitu. Nah, ternyata karena ada masalah pengiriman, jadi pas pengiriman itu kontainer kita tuh nggak rapat. Ada masalah air laut masuk, jadinya karat. Itu parah sih. Nah, pas ketahuan sama jurinya, sama inspeksinya, ya, mereka nggak bolehin. Nggak boleh ikut dynamic event. Gitu. Jadi kayak waduh gimana nih? Ya kita juga mau nggak bisa apa ya? Bukan salah diri kita juga. Gitu. Iya sih. Itu emang resiko yang diambil untuk pengiriman barang. Iya. Kayak dari Indonesia ke Ceko tuh nggak sebentar tuh ya. Iya. Itu 2 bulan tuh. Wah, untuk nyampe. Itu, guys. Betul. Nah, jadi akhirnya karena itu kita fokusnya ke static event. Nah, static event kalau boleh tahu apa itu, Bang? Itu kita lebih ke presentasi ke juri, kayak sidang skripsi lah gitu. Kita presentasiin kayak kita bikin ini mobil ini dengan landasan apa gitu. Jadi ceritain lah mobil ini tuh bagaimana dari awal sampai bisa ke Ceko gitu, Bang. Lebih ke engineeringnya. Oh, engineeringnya. Iya. Perhitungannya mana gitu. Terus kayak nama bikin ini menggunakan material apa, apakah sesuai gitu. Terus
Ada lagi lombanya, apa cuma static event dan dynamic event? Kalau secara apa ya, pembagian secara generalnya itu dynamic event ya static event, tapi static event dibagi lagi tuh, ada engineering design, ada cost report, sama ada business plan. Oh iya, business plan-nya tadi yang Iya. ceritain ya. Kalau yang apa sih secara engineering, Secara kayak yang skripsi itu yang engineering design. Oh, engineering design. Sama cost and manufacture. Oh, Cost and manufacture itu lebih ke penggunaan dana. oh gitu. sesuai namanya kan? Iya. Jadi apa ya? Panitia di sana itu emang tahu bahwa nggak semua tim itu apa ya, punya rezeki yang sama, Iya, punya dana yang sama, punya sponsor yang sama. Jadi pasti apa ya, dana yang dimiliki itu pasti jumlahnya kan beda-beda. Nah, yang dilombain itu adalah gimana caranya dana tersebut bisa dimaksimalkan gitu untuk lomba ini. Nah, jadi apa aja yang mau dibikin? Misal, kenapa bikin front wing? Kenapa perlu dibikin front wing? Kan bisa aja nggak? Itu ya? Iya. Gitu. Kenapa menggunakan atau ke proses manufakturnya juga? Kenapa menggunakan jasa luar? Kenapa nggak manual aja? Gitu. Perhitungan banget ya. Nah, banget. Rumit banget ya guys lombanya. Gitu. Terus satu lagi business plan itu mungkin yang paling nggak ada hubungannya sama engineering. Itu lebih ke apa ya, gimana bisnis kan gitu. Jadi gimana bikin bisnis yang ada hubungannya sama mobil ini, tapi bebas banget gitu. Dan gimana caranya bisnis itu bisa berjalan. Oh, jadi mobil ini udah bukan lomba tuh, ada bisnisnya berarti di balik mobil ini ya bang? Nah, ini bisnis itu boleh sekreatif mungkin. Contoh ya, ada dulu tahun-tahun sebelumnya itu yang juara, mobilnya itu dibikin NFT. Wah, NFT gambar gitu. Iya. Keren sih. Ada juga yang bikin mobilnya ini sebagai taksi gitu. Sebagai taksi? Iya. Sebebas itu berarti ya? Yang sebebas itu. Dulu gue bikinnya itu, gue sama satu orang lagi, satu anggota tim lagi, bikinnya itu tentang tourism. Turis, iya. Jadi gimana apa ya? Kan di Indonesia itu ada banyak sirkuit gitu. Nah, ya udah kita maksimalin aja. Kita bikin jasa naik mobil ini, Formula Student ini, sekaligus juga pakai travel ke tempat berwisata. Gitu. Idenya itu bisa dikembangkan, itu bakal keren banget sih bang. Betul. Oke, tadi kan lu udah ceritain tentang dynamic event sama static event. Gue pengen tahu dong, mobil ini juara berapa aja sih di masing-masing lomba tersebut? Oke. Jadi karena tadi dynamic event nggak ngelulus inspeksi karena tadi masalah pengiriman barang ya. Jadi sayangnya di dynamic event ini kita nggak dapat juara apa-apa. Nah, alhamdulillahnya buat static event kita di business plan ya dulu ya. Kita dapat peringkat 7. Peringkat 7. Itu kita ngelawan tim-tim Eropa yang lebih keren sih, untuk Indonesia juara 7. Betul banget. Nah, terus baru yang cost and manufacturing yang tentang penggunaan dana, itu kita dapat peringkat 10. Nah, baru yang engineering kita dapat peringkat 14. Tapi hasilnya keren guys. Itu sesuai ekspektasi kah bang, atau sesuai ekspektasi banget ya? Ya kalau untuk business plan sendiri, karena gue sendiri yang megang dulu, gue dulu nggak expect apa sih, maksudnya berharap juara pastilah, tapi misalnya nggak juara, ayo udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi ternyata lumayan tuh, lumayan tinggi, top 10 tuh. Itu keren untuk sebuah tim FSAE di Indonesia gitu ya bang? Iya. Nah, untuk engineering yang cost report itu emang butuh pengalaman. Makanya mungkin nggak seatas kayak business plan, tapi over time dengan kita dapat lebih banyak lagi pengalaman dan lebih banyak riset, lebih banyak belajar tentang lombanya, ya insya Allah bisa lah kita. Kalau boleh tahu, tim FSAE Universitas Indonesia ini sudah berbentuk berapa tahun bang? Kita mulainya itu dari tahun 2017. Oh, 2017. Lama kan. Gitu. Tapi jadi 2017 terus bikin mobil setahun, baru ikut yang di Jepang. Oh, yang di Jepang. Nah, terus lanjut lagi setahun lagi bikin mobil, nyoba-nyoba EV, ikut yang di IMS. Nah, baru COVID tuh 2020 sampai 2021. COVID nggak ada aktivitas, baru 2022
bikin lagi mobil. Lagi mobil. Terus ikut yang di India, Formula Barat namanya. Barat, di India. Di India. Terus baru ya setahun lagi, ya hampir setengah tahun lagi ikut mobil udah jadi, ikut yang di Ceko. Oh, yang di Eropa tadi ya. Iya. Berarti tim ini dari 17 sampai sekarang mengalami pasang surut yang penuh rintangan gitu ya, Bang. Betul. Tapi gua bersyukur sih bisa ketemu dengan ketua WRT sendiri, bisa ngelihat juga teman-teman mobilnya yang keren ya, besar, mewah juga mobil ini untuk Lumayan. sebuah tim di Indonesia. Jadi mungkin sekian dari gua. Oke, dari bercakap kali ini. Tunggu bercakap selanjutnya. Sekian, terima kasih.